Nah, saudara-saudara, minggu lalu saya membahas tentang kesia-siaan dan kebodohan daripada pemahaman ateisme, dan saya berbicara tentang Bertrand Russell di sana. Di samping itu saya juga berbicara tentang kebodohan dan kesia-siaan penyembahan berhala, ya. Tuhan kasih duit, lalu uang yang dari Tuhan itu kita pakai kembali untuk sogok Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Sama seperti saya kasih anak saya duit, ya, dia terima uang dari saya, lalu dia melakukan kesalahan, lalu dia mau sogok saya dengan uang yang saya kasih. Itu kebodohan penyembahan berhala. Dan saudara-saudara, sekarang saya akan sedikit mengulang lagi masalah Bertrand Russell, karena saya pikir minggu lalu kurang tuntas saya menjelaskan, ya. Jadi orang Kristen ini percaya ada Allah yang independen, Allah yang tidak bergantung kepada apapun, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang utama dari segala sesuatu. Di samping itu orang Kristen juga percaya moral yang objektif. Nah, apa maksudnya moral objektif? Moral yang tidak ditentukan oleh suka-suka saya, tapi memang ada hukum yang di luar kita yang mengatur hidup kita. Jangan saudara berpikir bahwa hukum-hukum yang ada ini atau hukum moral yang ada itu suka-suka kita. Tidak ada hukum moral yang suka-suka kita. Hukum moral itu ada di luar sana, objektif, dan itu diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka ketika 10 hukum dibacakan tadi, misalnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum ini disebut objektif karena berlaku di Jawa ini, berlaku di Cina, berlaku di Belanda, berlaku di Australia, berlaku di Papua, berlaku di Nusa Tenggara Timur, di mana-mana. Ini namanya objektif, ya. Kalau subjektif itu dibuat oleh orang suka-suka dia, ya. Nah, hukum moral objektif ini adalah sesuatu yang berada di luar kita yang kita harus tunduk dan taat. Nah, Bertrand Russell ini mengatakan orang Kristen percaya Allah yang utama, pencipta segala sesuatu yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia juga percaya hukum moral objektif yang dia harus taat, yang berlaku di mana-mana, di mana orang Kristen harus tunduk. Misalnya 10 hukum yang dibacakan tadi. Ini konyol, kata Bertrand Russell, seorang filsuf ateis. Ini omong kosong orang Kristen ini. Ya, coba sekarang katanya. Kalau Allah itu adalah pencipta yang utama, yang mengendalikan segala sesuatu, berarti Allah itu waktu membuat hukum moral itu suka-suka dia. Paham ya? Suka-suka dia karena dia berkuasa, dia pencipta. Jadi dia membuat hukum moral itu secara arbitrer. Arbitrer itu sesuatu yang suka-suka, ya. Tidak ada aturannya, tidak ada indikatornya, tidak ada standarnya. Suka-suka dia, semau gue. Ya. Jadi kalau Allah yang utama berarti hukum moral yang dia berikan kepada orang Kristen itu berarti hukum moral berdasarkan suka-suka hatinya Allah. Nah, ini katanya. Kalau begitu, Allah yang suka-suka, yang arbitrer itu Allah macam apa? Ini mirip dengan orang tua, sembarangan saja buat aturan buat anak-anak. Yang orang tua itu sendiri juga tidak taat begitu. Suka-suka dia buat aturan. Ini orang tua macam apa? Nah, kalau Allah seperti itu Allah macam apa? Lalu kemudian dia tambah lagi. Kalau saudara percaya hukum moral yang objektif, di luar kita, yang kita semua harus taat, harus tunduk, seharusnya Allah pun harus tunduk kepada hukum moral itu. Kalau Allah sendiri tidak tunduk, maka hukum moral itu tidak objektif. Paham ya? Itu lahir dari suka-suka Allah tadi, ya. Tapi kalau seandainya hukum moral itu objektif, maka hukum moral itu ada di luar Allah dan Allah pun harus taat. Misalnya jangan berzina, Allah pun jangan berzina, harus taat. Jangan menipu, Allah pun harus taat, jangan menipu. Berarti hukum moral berada di luar Allah dan Allah harus tunduk kepada hukum moral. Nah, ini betul.
hukum moral objektif. Tapi kalau hukum moral objektif berada di luar Allah dan Allah pun tunduk, maka Allah tidak utama lagi. Paham ya? Allah tidak utama lagi. Allah bukan pencipta lagi. Allah bukan penguasa segala sesuatu. Karena ada hukum moral di luar Allah yang lebih tinggi dari Allah dimanapun Allah taat. Nah, inilah kebodohan orang Kristen katanya. Yuk percaya Allah yang utama, juga percaya hukum moral objektif. Tidak bisa dua-dua ini jalan sama-sama. Kalau Allah yang utama berarti hukum moral itu lahir dari kesewenang-wenangan Allah secara arbitrer. Paham ya? Suka-suka Allah. Tapi kalau engkau percaya hukum moral objektif, loh berarti Allah pun harus tunduk karena objektif. Kalau begitu Allah bukan yang utama. Dia bukan pengontrol segala sesuatu. Nah, inilah kebodohan orang Kristen katanya. Tetapi saudara-saudara, secara persis sebetulnya kebodohan yang dianggap kebodohan orang Kristen ini sebetulnya bisa dikembalikan kepada Bernard Russell sendiri. Ini seperti dia pegang pedang, dia mau tusukkan kepada kita, tapi pedang yang dia pakai untuk tusukkan kepada kita, kita bisa putar balik, menusuk di dirinya. Pedang itu menusuk dirinya, saudara. Tanya aja Bernard Russell, kamu menilai kekristenan, menilai Allah Kristen, menilai moral objektif orang Kristen, kamu standarnya apa? Pakai indikator apa? Oh, itu dari saya. Oh, kalau itu dari kamu arbitrer menilai. Paham ya? Lalu kalau kamu arbitrer menilai, untuk apa saya percaya sama kamu? Paham ya? Jadi dia tuduh Allah arbitrer, sewenang-wenang membuat hukum moral. Kita bisa kembalikan kepada dia. Ini pertama. Jadi dia begitu banyak menilai kan. Wah, begini. Tapi dia standarnya apa? Kalau dia bilang standarnya ya diri saya. Berarti dia hanya sewenang-wenang saja. Karena tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada standar, tidak ada indikator yang dia pakai. Paham ya? Tapi kalau dia jawab begini, saya pakai standar, saya ada hukum yang saya pakai. Itu artinya dia percaya hukum moral objektif. Yang dia katakan tadi di dalam argumentasinya, hukum moral objektif itu tidak ada. Kalau Allah utama. Kalau Allah utama, hukum moral tidak objektif lagi. Karena itu hanya suka-sukanya Allah membuat. Maka kalau dia bilang, saya percaya ada standar yang saya pakai untuk menilai orang Kristen, maka itu artinya dia percaya hukum moral objektif, saudara. Jadi serba salah. Kalau dia katakan standarnya adalah saya, dia hanya sewenang-wenang saja. Tapi kalau dia berkata ada standar objektif yang saya pakai, itu berarti dia percaya hukum moral objektif. Jadi senjatanya ini makan tuan. Ini mungkin sulit, saudara ya. Kalau saudara tidak pernah belajar filsafat atau logika ya susah ya. Tapi saya coba berikan penjelasan sederhana sekarang dengan satu ilustrasi mengenai satu dongeng. Saya pernah membaca satu dongeng, saudara. Dongeng ini seorang raja yang suka tampil sombong sekali. Ya. Jadi raja ini sombongnya luar biasa. Dia suka menampilkan baju-baju kebesaran, kemewahannya ya. Dia mau tampil di hadapan rakyat itu dengan mau dipuji begitu. Nah, suatu saat dia bertanya kepada penasihatnya yang paling pintar. Saya sudah tampil hebat selama ini. Pakaian saya, jubah saya, semuanya. Tapi saya belum puas. Saya ingin jubah yang paling hebat. Yang paling hebat, yang menampilkan kebesaran, kemuliaan, kehormatan saya yang paling tinggi. Nah, lalu kemudian penasihatnya ini akhirnya berkata, kalau begitu saya pikirkan yang terbaik. Lalu dia bilang, untuk menunjukkan kemuliaan Tuan Raja yang paling hebat, baju-baju apapun kita pintal, kita tenun, kita pintal, kita buat jubah, kita buat baju, nggak ada yang bisa. Kecuali sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan, katanya. Jadi akan membuatkan sesuatu jubah yang maha indah, tapi orang-orang biasa tidak bisa lihat. Ya, seperti itu. Ini akal bulusnya saja sebetulnya. Ya, orang biasa tidak bisa lihat, katanya. Oke, buatkan itu. Saya mau pakai, katanya. Akhirnya
Karena tidak ada baju yang dibuat secara tidak kelihatan. Ini semua baju, namanya baju kan materi ya, bisa kelihatan ya. Warnanya, bentuknya semua kan kelihatan. Akhirnya saudara, raja ini kemudian, penasihat ini kemudian mulai bersekongkol dengan orang-orang lain. Kita permainkan saja dia, itu terlalu sombong raja itu. Akhirnya suatu saat, ayo Tuan Raja, kita pakaikan pakaian maha indah tapi tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Silakan buka, copot semua pakaian Tuan Raja. Dia telanjang bulat. Lalu kemudian mulai pura-pura dipakaikan. Ya, ini maha indah. Ini jubah maha indah Tuan Raja. Lalu dipakaikan. Tapi dia tidak pakai apa-apa. Lalu raja itu bilang, aku tidak pakai apa-apa ini. Ya raja tidak bisa lihat. Hanya orang tertentu yang bisa melihat keindahan jubah ini. Setelah itu dia disuruh tampil. Tapi dia tampil dengan segala ketelanjangannya di hadapan publik. Saudara. Nah ini mirip dengan orang-orang yang menyerang iman Kristen. Menyerang Alkitab, menyerang Tuhan Yesus, menyerang Allah Tritunggal. Mereka tidak sadar kalau mereka telanjang. Mereka menyombongkan ketelanjangan mereka. Mereka tidak sadar, saudara. Ya. Mereka hanya perlu cermin sebetulnya. Supaya mereka bercermin dan mereka tahu bahwa wajah mereka begitu buruk. Ini Bertrand Russell seperti itu, saudara. Dia mengkritik iman Kristen. Tapi dia juga, kalau ditanya, pakai standar apa? Kalau dia bilang standar adalah diri saya, berarti dia sewenang, arbitrer. Tapi kalau dia bilang, saya pakai standar objektif untuk menilai, berarti dia percaya hukum moral objektif. Jadi senjata yang dia pakai menyerang kekristenan itu bisa dibalikan kepada dia, saudara.